Tama bertanya balik, kalau begitu, menurutmu apa Tuhan dapat memberkatimu hari ini? Pria itu semakin ketakutan sesaat. Dia takut apapun yang dia katakan, dia tidak akan bisa lulus ujian Tama. Jika dia mengatakan dia bisa, mungkin Tama akan mengatakan dia tidak bisa dan kemudian menembaknya. Jika dia bilang dia tidak bisa, jika Tama berkata, kau benar, dan kemudian kepalanya dipenggal, bukankah dia juga akan mati? Saat ini, dia hampir putus asa dan hanya bisa memohon pada Tama, tolong selamatkan hidupku. Aku tidak ingin mati, aku tidak akan pernah bergabung dengan geng lagi. Aku bersumpah. Tama melihat ketakutannya. Dengan ekspresi ekstrim, dia tersenyum tipis dan berkata, tidak ada peluang untuk bertahan hidup, itu tergantung apa kau dapat menangkapnya. Ketika pria itu mendengar ini, dia segera menangis dan berkata, aku bersedia untuk memahaminya, aku pasti akan memahaminya. Tama mengangguk, mengeluarkan magasin dari pistolnya. Kemudian menyerahkan majalah itu kepadanya dan berkata, apa kamu tidak suka orang-orang mencicipi pelurunya? Ayo, ambil semua peluru di senjata ini dan makanlah. Aku memperingatkanmu, makan semuanya, dan jangan tinggalkan satu pun. Yang tidak kamu makan, aku akan menembakmu dengan itu. Melihat ekspresi serius Tama dan alis serta matanya dipenuhi niat membunuh, gangster itu langsung gemetar ketakutan. Saat ini, dia tidak ragu dengan peringatan Tama. Jika dia tidak menelan peluru dengan patuh saat dia berkata, dia pasti akan membunuhnya. Namun, membayangkan menelan peluru membuatnya merasa ketakutan. Memang mudah untuk menelannya, namun mungkin tidak semudah itu untuk menariknya keluar. Pada saat tertentu, dia memikirkan apa akan menggunakan trik Tao agar Tama bisa memberinya wajah. Begitu pihak lain merasa bahwa dia telah mendapat muka. Begitu mereka puas, setiap orang secara bertahap dapat mengubah permusuhan mereka menjadi persahabatan dari situasi awal yang tegang. Dan akhirnya, setelah beberapa gelas wine, mereka akan menjadi saudara dari seluruh dunia. Situasi ini umum terjadi di Amerika Serikat. Kuncinya terletak pada apa kau bisa mencapai titik di mana lawan merasa puas. Namun, ketika kata-kata damai terucap dari bibirnya, dia tidak berani mengucapkannya. Dia baru saja menerima beberapa tamparan dari Tama. Dan rasanya tulang-tulang di wajahnya akan patah. Tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Jika dia terus berbicara tentang perdamaian saat ini, dia takut dia akan terus dipukuli. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, seorang pengikut di sampingnya memikirkan sesuatu dengannya. Jadi pengikutnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Tuan, masalah hari ini mungkin salah paham. Kami, Burning Angels, bukanlah orang-orang yang tidak masuk akal. Jika Anda memberitahu kami dapat mengajak Anda berbicara dengan bos kami. Jika kita bertemu dan berdamai satu sama lain, kita mungkin menjadi teman atau bahkan mitra di masa depan. Mengapa hubungan menjadi begitu tegang? Pria itu melihat pengikutnya mengutarakan apa yang dia pikirkan. Dan dia dengan cepat menjadi bersemangat. Dia mengangguk dan berkata, ya, Tuan, Anda tahu kungfu, Anda bisa bertarung, dan Anda memiliki keberanian. Burning Angels punya wilayah. Jika kita bisa mencapai kerjasama, kita pasti bisa membunuh semua orang, bukan begitu? Tama memandang gangster itu tersenyum dan berkata, kamu cukup pintar, dan kamu juga tahu cara mengubah musuh menjadi teman. Gangster itu mengangguk berulang kali. Ya, dia selalu sangat pintar. Tama tersenyum dan berkata, kamu mempunyai adik laki-laki yang cerdas untuk berbicara mewakilimu. Jika aku tidak menjual wajahnya, aku akan sangat menyesal atas kecerdasannya. Ketika pria itu mendengar ini, dia sangat bersemangat hingga hampir menangis.
Dia berpikir dalam hatinya bahwa Tama benar-benar siap untuk melepaskannya. Meski pemukulan itu memang sangat menyakitkan, setidaknya tidak perlu menelan peluru. Selama dia bisa lolos dari bencana hari ini, dia akan memberitahu bos tentang hal itu ketika dia kembali. Tidak masuk akal mengubah pertengkaran menjadi persahabatan. Mereka harus memanfaatkan peluang ini. Bunuh dia untuk membalas aib hari ini. Tepat ketika dia mengira Tama akan melepaskannya dan berharap untuk membalas dendam 10 kali lipat atau 100 kali lipat, Tama tiba-tiba berkata, "Aku akan memaafkanmu, apa kau ingin mencobanya?" Pria itu langsung bersemangat dan berkata dengan cepat, "Saya menginginkannya, yang terhormat, saya, Boy William, mohon maaf." Sambil berbicara dia menatap Tama penuh harap, menunggu pengampunannya datang. Tama memandangnya, tersenyum tipis, dan berkata dengan keras, "Sungguh tidak mudah menelan peluru-peluru ini. Jadi aku akan memberimu pengampunanku sekarang." Setelah itu, ia langsung memegang peluru di tangannya dan menggunakan jari tengah serta jari manisnya untuk mencubitnya. Dia menjepit kotak selongsong peluru, lalu menjepit hulu ledak dengan ibu jari dan telunjuknya. Dan kemudian dia mendorong dengan kuat. Beberapa orang tercengang saat mengetahui bahwa hulu ledak peluru tersebut sepenuhnya didorong keluar dari wadahnya oleh Tama dengan 2 jari. Mereka semua adalah anggota geng dan berurusan dengan senjata sepanjang tahun. Mereka juga telah mencoba membongkar hulu ledak peluru. Namun hubungan antara hulu ledak dan wadah selongsong peluru pada peluru standar sangat kuat dan stabil. Jika ingin membongkarnya, kau harus menggunakan peralatan profesional. Setidaknya sebuah catok, butuh waktu lama untuk memutarnya. Namun, mereka tidak menyangka Tama bisa dengan mudah mendorong peluru itu dengan jarinya. Semua orang tercengang saat melihatnya. Dan mereka merasa takut. Dia bisa dengan mudah mengeluarkan kepala peluru itu dengan jarinya. Bagaimana jika dia meninju wajah itu dengan seluruh kekuatannya dan otak mereka tidak hancur? Namun, saat ini, beberapa orang tidak mengerti mengapa Tama tiba-tiba ingin mengeluarkan hulu ledak peluru tersebut. Dan mereka tidak mengerti apa hubungannya dengan pengampunan yang dia sebutkan. Saat ini, Tama memandang pria itu, mengangkat peluru di tangannya yang telah dipisahkan dari kepala hingga ekor, tersenyum sedikit, dan berkata, "Apa kamu tidak menginginkan pengampunan? Ini adalah pengampunanku. Seluruh pelurunya sulit untuk ditelan. Jadi aku akan memberikannya padamu. Akan lebih mudah bagimu untuk menelannya jika dipecah." Pria itu langsung jatuh terkapar, menatap Tama dengan ngeri. Tak percaya kata-kata seperti itu keluar dari mulut pemuda tampan di hadapannya. Tama mengingatkannya saat ini, "Ngomong-ngomong, jangan lupa berterima kasih pada saudaramu yang baik. Dia membantumu mendapatkan kesempatan bagus untuk memaafkan." Ketika adik laki-laki itu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dan dia menatap pria itu dengan mengelak, sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Dan pria itu hampir menjadi gila karena kebencian. Jika dia tahu Tama sedang memainkan trik merusak seperti ini, dia seharusnya menelan seluruh peluru dengan jujur. Lagi pula, jika seluruh peluru masuk dan seluruh peluru keluar, bubuk mesiu di dalamnya tidak akan bocor ke perut. Lebih buruk lagi sekarang, dia harus menelan bubuk mesiu itu sendiri. Karena ketakutan, dia melihat Tama menangis dan berkata, "Tuan, ini ada bubuk mesiu di dalamnya." Tama mengangguk, "Aku tahu, ada apa dengan bubuk mesiu?" Pria itu hampir pingsan dan memohon, "Jika kamu makan bubuk mesiu, kamu akan mati." Tama berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, "Lihat dirimu, kamu menderita buta huruf. Jika kau belajar beberapa tahun lagi dan lebih sedikit bergabung dengan geng, kau juga akan mengetahui bahwa bahan bakar pistolnya adalah bubuk mesiu berbahan dasar tunggal."
dan komposisinya tidak lebih dari nitroselulosa. Bahan semacam ini tidak beracun dan kamu tidak akan mati jika memakannya. Pria itu berkata dengan ngeri, "Saya tidak percaya. Anda pasti berbohong kepada saya." Tama mencibir, mencubit mulutnya, dan menuangkan semua propelan ke dalam peluru ke dalam mulutnya. Bau kimia yang kuat dan pahit memasuki mulutnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.